Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang wujud suatu benda. Bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Wujud benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Dan yang ketiga, gas. Benda padat banyak sekali di sekitar kita. Contohnya tas, buku, pensil, kursi, meja, dan lain-lain. Sedangkan benda cair di sekitar kita juga banyak sekali. Contohnya air, minyak, sirup, kecap, dan lain-lain. Sedangkan gas, contohnya adalah misalnya kita punya balon. Balon itu kita tiup atau diisi dengan gas hidrogen. Nah, gas tersebut wujud dari benda. Gas yang ada di udara, gas yang ada di dalam ban sepeda ataupun ban motor. Nah, mari kita lihat beberapa gambar berikut ini. Kita tentukan bersama-sama ya, mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari gambar yang pertama. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Coba kalian sebutkan benda yang mana yang merupakan benda padat. Ya, kayu termasuk benda padat. Lalu batu bata ya, dan batu. Jadi yang termasuk benda padat berdasarkan gambar ini adalah kayu, bata, dan batu. Sekarang kita melihat gambar selanjutnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Dari 5 gambar ini, coba kalian sebutkan mana yang termasuk benda cair. Mari kita lihat bersama. Ya, air jeruk, sayuran kuah, dan saus. Ya, benda-benda ini banyak sekali di sekitar kalian, bukan? Yang terakhir, yang termasuk benda gas, ya, balon yang di dalamnya berisi gas. Lalu gas LPG yang biasa kalian temukan di dapur ya. Nah, itu ada 2, yang pertama yang warnanya hijau seperti yang atas dan yang warnanya biru seperti yang bawah. Nah, mudah bukan mengidentifikasi mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, dan mana yang termasuk benda gas. Benda memiliki ciri-ciri. 1. Setiap benda pasti memiliki massa. Massa merupakan banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda tersebut. Massa disebut juga berat benda. Ciri yang kedua, suatu benda memiliki volume. Volume merupakan ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Benda yang besar memiliki volume besar, dan benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Nah, perhatikan pengukuran massa benda berikut ini ya. Sekarang kita lihat dari pernyataan yang A. Balok Y, nah ini balok Y dan ini balok H. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Kalau kalian perhatikan, jika suatu pengukuran dia jatuhnya di bawah, berarti dia memiliki massa atau berat yang lebih besar. Jadi balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Pernyataan yang B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih titik-titik dari gelas ukur yang kosong.
Jadi ini gelas ukur yang kosong dan ini gelas ukur yang berisi air. Jadi gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar. Selanjutnya, botol B memiliki massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih titik-titik dari botol A. Nah, karena massa bisa diartikan sama dengan berat, maka karena botol B memiliki massa yang lebih besar, maka botol B juga memiliki berat yang lebih besar. Selanjutnya ini ada dua bola, bola yang kempes ya ini dan bola yang memiliki massa. Nah, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih titik-titik dari bola yang tidak kempes. Berarti memiliki massa yang lebih kecil. Ya. Dan yang terakhir, ada 6 apel mempunyai massa yang lebih titik-titik, besar, kecil, atau sama dengan 1 semangka. Mari kita perhatikan gambarnya. Karena pada pengukuran ini gambarnya adalah lurus, ini menyatakan bahwa memiliki massa atau berat yang sama. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih titik-titik dengan 1 semangka. Nah, jika hanya 3 apel, karena ini di sini ada 6 apel ya. Kalau 6 apel dengan 1 semangka, dia beratnya sama. Ya. Jadi kalau 6 apel dengan 1 semangka beratnya sama. Jika pertanyaannya menjadi 3 apel, otomatis dia akan lebih sedikit. Nah, maka 3 apel mempunyai berat lebih kecil dengan 1 semangka. Nah, tahukah kalian bahwa berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar adalah berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Jadi bertambah bukan pengetahuan kalian hari ini? Selanjutnya adalah tentang volume benda. Nah, kita perhatikan ada akuarium A dan akuarium B. Nah, volume dari akuarium A lebih besar dari volume akuarium B. Nah, ini terlihat karena yang A dia lebih besar dari yang B, sehingga volumenya juga mengikuti. Nah, bagaimana pendapatmu dengan gambar ini? Nah, seandainya yang sebelah sini adalah gelas A dan ini gelas B, maka gelas A memiliki volume lebih kecil karena dia lebih sedikit isinya daripada gelas yang B. Bagaimana dengan gambar yang ini? Nah, jika yang sebelah sini adalah gelas A dan di sini adalah gelas B, maka gelas A volumenya lebih kecil daripada gelas yang B. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Ini ada gambar A dan gambar B. Balon yang A adalah balon yang belum ditiup dan balon yang B adalah balon yang sudah ditiup. Nah, kesimpulannya balon yang belum ditiup
memiliki volume lebih kecil daripada balon yang sudah ditiup ini. Jadi kalian sudah memahami tentang volume benda, bukan? Mari kita belajar ke benda padat. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri bentuk bendanya tetap. Nah, contoh benda padat seperti ini ya, bisa kita jumpai banyak di sekitar kita. Namun, bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, digosok, dan lain-lain. Contohnya ini dari kayu, jika dia dipotong nanti bisa menjadi benda padat yang lain seperti meja, kursi, dan lain-lain. Sehingga kesimpulannya, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Bentuknya dapat berubah jika mendapat perlakuan khusus. Karena bentuknya tetap, maka bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Bentuknya tetap walaupun diletakkan di suatu tempat yang berbeda. Misalnya kalian meletakkan pensil di atas meja dan pensil di atas piring, maka bentuknya akan tetap walaupun diletakkan pada tempat yang berbeda. Sedangkan bentuk benda padat dapat berubah jika mendapatkan perlakuan khusus seperti dipotong, disobek, dipahat, atau digergaji, ataupun ditekan. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah benda cair. Sifat-sifat benda cair yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap. Jadi bentuknya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini contoh, dia ditaruh di tempat yang A dan ditaruh tempat yang B, dia akan berbeda bentuknya. Sehingga bentuk benda cair berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua adalah tentang permukaan benda cair. Nah, permukaannya selalu tenang dan datar. Nah, contohnya air di dalam botol ini dia memiliki permukaan yang rata, tenang atau datar, ya. Nah, sama. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang rendah. Jadi dia mengalir dari permukaan yang tinggi menuju ke permukaan yang rendah, seperti air terjun ya. Jadi dia mengalir dari permukaan yang tinggi menuju permukaan yang rendah. Dan yang terakhir, benda cair meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas. Kalian bisa membuktikan kapilaritas ini di rumah. Misalnya, kalian mengambil air, ditaruh di dalam gelas. Setelah itu kalian masukkan tisu ataupun lap ataupun handuk kecil ya ke dalam gelas yang berisi air tersebut, namun yang dimasukkan sebagian saja. Setelah itu tunggu beberapa saat, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kapilaritas di mana nanti tisu ataupun lap tadi akan basah keseluruhannya dan akan meneteskan air seperti ini. Bisa kalian coba nanti di rumah. Jadi kesimpulannya, benda cair bentuknya mengikuti wadahnya. Bentuk permukaannya selalu datar, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dan meresap melalui celah-celah kecil ataupun kapilaritas. Itulah ciri-ciri dari benda cair. Kita akan melanjutkan mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Nah, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat.
Contohnya adalah awan dan asap. Pernah kan kalian melihatnya? Iya. Nah, jadi sifat-sifat benda gas yang pertama, benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Kesimpulannya, benda gas tidak memiliki bentuk tetap karena bentuknya mengikuti wadahnya. Tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Menekan ke segala arah, dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini ada di dapur ya. Nah, coba seandainya kalian ada di dapur, ada banyak sekali peralatan dapur. Nah, ini memiliki wujud yang berbeda-beda ya. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Pada hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Nah, seperti sekarang kalian ada di rumah, kalian bisa membuat masakan yang istimewa bersama keluarga ya. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Nah, tahukah kalian di dalam tabung terdapat gas yang namanya LPG atau liquefied petroleum gas. Ya, jadi di bawah kompor itu biasanya ya. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak sekali. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu LPG mudah dalam penggunaannya, lebih bersih dan lebih praktis. Jadi kesimpulannya, setiap wujud benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, ya, sifat yang berbeda-beda. Seperti tadi, sifat pada benda padat, sifat pada benda cair, dan sifat pada benda gas. Semuanya berbeda-beda dan kalian bisa memahaminya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Disiplinkan diri kalian untuk selalu belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini dan memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.